sangat sulit hari ini bagi seseorang untuk membayangkan bahwa kehidupan di planet kita pernah berbeda dari sekarang. Tentu saja, Anda dapat membayangkan diri Anda sebagai seorang ksatria abad pertengahan atau bahkan seorang Viking berkat film sejarah, acara TV, dan sedikit dari buku pelajaran sekolah. Tapi bagaimana dengan saat tidak ada orang sama sekali di bumi? Atau pernahkah ada nenek moyang manusia terpisah yang hidup jauh di masa lalu sehingga mereka bahkan tidak diingat oleh Hollywood? Nah, meski para ilmuwan belum menemukan mesin waktu, saya sarankan Anda melihat sejarah planet kita dengan mata kepala sendiri. Pertama-tama, mari kita kembali ke masa lalu. 4.600.000.000 tahun yang lalu, bumi kita belum ada. Hanya ada protozoan yang baru terbentuk dan cincin gas dan debu. Pemandangan yang sangat indah, tetapi kita tertarik pada sesuatu yang sedikit berbeda. Majukan waktu sedikit ke depan. 4.540.000.000 tahun yang lalu, planet kita terbentuk. Saat itu, ini sangat jauh untuk dijadikan tempat tinggal. Kondisi di bumi benar-benar mengerikan. Alih-alih pemandangan biasa, ada lautan api dari bebatuan cair. Terdapat unsur-unsur radioaktif di sekitar. Dan suhu permukaan mencapai 4.700 derajat Celcius atau 8.492 Fahrenheit. Alih-alih udara, ada karbon dioksida, nitrogen, belerang dan uap air. Alih-alih daratan padat, samudra magmatik. Tambahkan kepemboman konstan dari asteroid besar dan Anda mendapatkan gambaran yang lebih seperti akhir bumi daripada awalnya. Setelah beberapa juta tahun sebagai hasil dari tabrakan dengan planet muda bernama Theia, bulan secara bertahap terbentuk. Suhu suatu hari di masa lalu berlangsung sekitar 6 jam. Dengan hari yang sesingkat itu, meluangkan waktu untuk apapun adalah hal yang mustahil. Untung saja hari kerja belum ada. Dari sekitar 4.100.000.000 tahun yang lalu ke 3.800.000.000 tahun yang lalu, pemboman dahsyat terakhir menabrak bumi, sejumlah besar asteroid. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa pada saat ini sudah ada lautan di bumi, meskipun suhunya tinggi. Sejujurnya, saya hampir tidak mempercayainya. Tetapi siapakah saya untuk berdebat dengan para ilmuwan? Asteroid-asteroid inilah yang membantu planet ini secara bertahap menjadi tergenang air. Menurut salah satu teori, asteroid membawa sejumlah kecil kelembaban yang memberi kehidupan dan mengirimkannya ke bumi. Begitulah, selama miliaran tahun, sekitar setengah dari air lautan dunia datang ke bumi dari luar angkasa. Setelah pemboman berakhir, yaitu sekitar 3.800.000.000 tahun yang lalu, suhu bumi perlahan-lahan mulai menurun. Tetapi bentuk kehidupan saat ini tidak dapat bertahan di permukaan planet karena tidak ada oksigen di atmosfernya dan tidak ada lapisan ozon yang menghalangi radiasi ultraviolet. Namun, ada fosil yang berusia sekitar 3.500.000.000 tahun, yang berarti kehidupan di bumi bisa muncul jauh lebih awal dari yang kita pikirkan. Dari 3.200.000.000 ke 2.800.000.000 tahun yang lalu, hampir seluruh permukaan planet ini ditempati oleh lautan dangkal, yang suhunya berkisar antara 55 hingga 88 derajat Celcius atau 131 hingga 190 derajat Fahrenheit. Namun, mikroorganisme sudah menghuni air panas ini. Tanahnya hanyalah pulau-pulau vulkanik yang perlahan tumbuh seiring waktu. Bayangkan saja betapa panasnya itu. Hari-hari mulai memanjang. Dari sekitar 2.500.000.000 tahun yang lalu, superbenua pertama, Canorland, mulai terbentuk. Oke, maju agak cepat sedikit lagi. 1.500.000.000 tahun yang lalu. Hari bumi sekarang berlangsung setidaknya 16 jam. Meskipun organisme kompleks masih belum ada, tapi lempeng litosfer terus bergerak. Dan setelah 400 juta tahun menciptakan superbenua lain, Rodinia, dan setelah beberapa waktu, Pangea. Sekitar 650 juta tahun yang lalu, menurut teori populer, planet kita adalah bola salju. Secara harfiah, teori ini disebut bumi bola salju. Ilmuwan berasumsi bahwa semuanya benar-benar tertutup es, dan bahkan ekuator sedingin Antartika modern.
menakutkan memikirkan berapa suhu di kutub saat ini. Tetapi bahkan di bawah lapisan es yang tebal, planet ini mempertahankan suhu yang cukup tinggi. Tidak ada zaman es yang dapat membunuh gunung berapi dan karbon dioksida dari letusannya yang terakumulasi di atmosfer secara bertahap mencairkan gletser. Pencairan ini melepaskan sejumlah besar oksigen yang selamanya mengubah planet ini. Sekitar 541 juta tahun yang lalu, ledakan Kambrium terjadi. Suhu yang meningkat hingga 30 derajat Celcius atau 86 derajat Fahrenheit dan rekor konsentrasi oksigen menyebabkan munculnya sejumlah besar organisme hidup. Keanekaragaman hayati begitu mengesankan sehingga beberapa makhluk bahkan mengembangkan rangka luar untuk melindungi diri agar tidak dimakan oleh makhluk lain. Peneliti percaya bahwa hampir semua jenis hewan yang ada muncul selama periode ini. Lamanya hari ini mencapai 22 jam. 450 juta tahun yang lalu, tumbuhan dan antropoda mulai secara aktif menaklukkan daratan. 419 juta tahun yang lalu, serangga pertama kali muncul. Sekitar 300 juta tahun yang lalu, sebagian besar planet kita ditempati oleh rawa. Banyak ilmuwan seperti Profesor Frederick Rich berpegang pada pandangan ini. Tapi rawa purba tidak seperti yang modern. Beberapa tanaman mencapai ketinggian 30 meter atau sekitar 100 kaki. Dan serangga raksasa terbang kemana-mana. Ini adalah berkat konsentrasi oksigen tinggi. Leganya kita bahwa nenek moyang besar capung modern kita tidak bertahan sampai hari ini. Serius. Ini bukan pengganti merpati sebagai sesuatu yang menyenangkan. 252 juta tahun yang lalu, peristiwa kepunahan Permian Triassic berlangsung, menghancurkan 96% spesies laut dan 73% spesies vertebrata darat. Kemungkinan besar, banyak letusan menjadi penyebab kepunahan. Udara dipenuhi abu dan karbon dioksida. Hanya ada sedikit sinar matahari ditambah lahar mengalir kemana-mana. Siapapun akan mati di lingkungan ini. Dinosaurus kemudian tiba untuk menggantikan spesies yang musnah. Tapi dinosaurus besar tidak hanya membagi planet di antara mereka sendiri. Benua juga berpindah. Sekitar 175 juta tahun yang lalu, Pangea mulai pecah. Atlantik dan samudra lainnya muncul dan dunia mulai mengambil bentuk arusnya seperti yang kita lihat sekarang. Pada saat ini Anda dapat menemukan pohon pinus pertama, belalang sentadu, dan lebah. 50 juta tahun yang lalu, kekuasaan atas planet ini kemudian diteruskan ke mamalia. Tanpa dinosaurus, mereka mulai merasakan kebebasan. Secara aktif menyebar ke seluruh planet dan berevolusi dengan sekuat tenaga. Sementara itu, panjang hari telah mencapai hampir 24 jam dan suhu stabil mendekati 24 derajat Celcius atau 75 derajat Fahrenheit. Sekitar 8 hingga 4 juta tahun yang lalu, menurut para ilmuwan, sebuah peristiwa penting terjadi. Nenek moyang kera modern mulai memisahkan diri dari nenek moyang kita, masing-masing menempuh jalur evolusinya sendiri. Sekitar 4 juta tahun yang lalu, iklim di planet ini sekali lagi berubah. Tentu saja, ini tidak terjadi secara langsung, tetapi iklimlah yang mengubah sebagian hutan lebat menjadi sabana. Menurut salah satu teori, inilah yang membuat nenek moyang kita yang jauh turun dari pohon, berdiri tegak, dan mulai mencari makan. Mereka bukan satu-satunya spesies yang mulai berjuang untuk bertahan hidup. Banyak yang mencoba beradaptasi dengan perubahan, tapi pada akhirnya hanya manusia yang berhasil sejauh mereka menciptakan alat, roda, dan Netflix. 1.400.000 tahun yang lalu, Homo erectus mulai menjajah Eurasia. 790.000 tahun yang lalu, mereka sudah tahu cara menggunakan api. Berapa populasi bumi sebenarnya? Selama periode ini agak sulit untuk dihitung. Anda tahu, sensus penduduk pada saat itu tidak terlalu bagus. Dan kemudian, sekitar 300.000 tahun yang lalu, Homo sapiens muncul, manusia yang berpikir.
mereka muncul dan mulai mengisi seluruh bumi dengan sangat aktif, sehingga mereka tidak bisa berhenti. Jika sekitar 130.000 tahun yang lalu, jumlah nenek moyang kita berkisar antara 100.000 hingga 300.000 individu, maka 40.000 tahun yang lalu, perluasan nalar manusia sudah menutupi hampir seluruh planet. Saat ini, populasi dunia adalah 7.800.000.000 orang dan terus bertambah. Namun, planet ini berubah seiring dengan orang-orangnya. Jadi, siapa yang tahu perubahan sejarah apa yang menanti kita di masa depan? Jika Anda menyukai video ini, beri acungan jempol. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini jika Anda belum melakukannya. Dan klik bel untuk menerima pemberitahuan tentang video baru yang menarik yang menunggu Anda.